Tujuh Salapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahayuwaidin di 78 Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi ya. Ini informasi penting bagi rekan-rekan guru di semua tingkatan dan semua jenjang. Jadi seperti yang mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa untuk pelaksanaan asesmen nasional itu guru diharuskan atau diwajibkan untuk mengisi survei lingkungan belajar ya bagi guru dan bagi kepala sekolah. Nah, khusus pada kali ini saya akan memberikan kisi-kisi ya. Ini semacam kisi-kisi atau bahkan mungkin ini soal-soal seperti apa saja yang mungkin akan keluar atau model pertanyaan ya atau model kuesioner seperti apa yang akan muncul ketika nanti Bapak Ibu guru dihadapkan dengan pengisian angket atau survei lingkungan belajar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan atau pengisian angket untuk guru itu di 4 hari ketika pas pelaksanaan ANBK dimulai. Ya, jadi sekarang sedang berlangsung untuk pelaksanaan di jenjang SMA dan MA ya. SMA, MA, dan paket C. Oke, nah rekan-rekan seperti apa? Kita akan langsung saja. Jadi langkah pertama yang nanti akan dihadapkan oleh rekan-rekan itu adalah masuk ke link survei lingkungan belajar. Yang mana survei lingkungan belajar ini bisa diakses dimanapun, kapanpun, tetapi dalam tempo waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, waktunya adalah sesuai pas dengan pelaksanaan ANBK anak ya. Jadi ketika pelaksanaan asesmen nasional anak-anak ya selama 4 hari. Oke, ya ini adalah halaman webnya. Kemudian nanti silahkan loginkan ya seperti yang sudah dimiliki kartu loginnya oleh rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Jadi silahkan loginkan. Nah, satu hal yang penting yang harus diperhatikan di sini ada NIK ya. Ada NIK isi sesuai KTP di Dapodik atau di EMIS. Jadi pastikan bahwa memang rekan-rekan menginputkan NIK yang ada di sistem. Jadi ini banyak sekali kendala di jenjang SMK dan jenjang SMA Aliyah. Jadi banyak yang tidak bisa login itu karena NIK-nya tidak sesuai. Jadi NIK yang di sistem itu tidak sama dengan NIK yang di KTP. Sedangkan rata-rata mereka atau guru yang bersangkutan itu menginputkannya menggunakan NIK yang ada di KTP. Jadi pastikan bahwa NIK yang diinputkan itu adalah NIK yang sudah terdaftar di sistem. Jadi silakan untuk bertanya kepada operator sekolah NIK yang muncul di sistem itu nomornya berapa, kemudian nanti silakan diloginkan di alamat web ini. Oke, nah seperti apa bentuk soalnya? Nah, ini yang pertama nanti setelah rekan-rekan melakukan proses login, ini dihadapkan dengan menu seperti ini ya. Menu seperti ini, jadi ini tinggal konfirmasi saja, tinggal klik lanjutkan. Oke. Yang berikutnya, nah ini adalah pertanyaan pertama. Jadi ini yang muncul kemarin di jenjang SMA dan Aliyah, serta SMK itu adalah 60 soal. Oke, jadi ini soal pertama. Jadi ini latar belakang ya. Apakah Anda perempuan atau laki-laki? Silakan tinggal di checklist saja. Kemudian nanti klik lanjutkan. Oke, yang berikutnya soal nomor 2 ini tentang agama. Jadi responden atau guru nanti disuruh memilih agama yang kita anut ya. Di sini silakan dipilih, kemudian tinggal dicentang, kemudian lanjutkan. Oke, yang berikutnya ini masih latar belakang, status pernikahan. Belum, sudah, cerai mati atau cerai hidup dan tidak berkenan menjawab. Oke, kemudian yang berikutnya, berapa jumlah tanggungan Anda? Nah, di sini silakan isi sesuai real. Kemudian ini tentang dari jumlah tanggungan tersebut, berapa orang yang saat ini berada di bangku sekolah. Silakan ini diisi dengan kondisi real ya. Kemudian yang berikutnya, apakah Anda memiliki kontrak kerja di luar sekolah? Misalnya mengajar, bimbel, guru les, privat, dan lain-lain. Nah, ini juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke rumah Anda. Dari rumah Anda ke sekolah, silahkan isikan sesuai dengan kondisi real.
Kemudian akses internet mana saja yang dimiliki di rumah Anda. Kemudian organisasi profesi yang Anda ikuti, ya, misalnya KKG, MGMP, dan lain-lain. Kemudian apa peran Anda di organisasi tersebut? Jika Anda mengikuti lebih dari satu organisasi, pilih peran yang paling tinggi. Silahkan dipilih di sini. Kemudian pada akhir tahun ajaran ini sudah berapa tahun Anda menjadi guru? Oke, silahkan di sini dipilih sesuai dengan real ya, dengan kenyataan. Kemudian pada akhir tahun ajaran ini sudah berapa tahun Anda menjadi guru di sekolah ini. Kemudian Anda mengajar kelas berapa? Silahkan dipilih, di sini ada tingkatannya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 13. Sejak pandemi COVID di bulan Maret, apakah Anda sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka? Silahkan dipilih berapa kali ya kalau sudah, atau berapa bulan di sini. Oke, yang berikutnya, apa pendidikan tertinggi Anda? Apa program studi ketika menempuh sarjana? Nah, ini tinggal dipilih. Apa Anda merupakan guru untuk siswa berkebutuhan khusus? Ya, pilih tidak jika tidak dan pilih iya jika iya. Kemudian apa Anda mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang pendidikan khusus? Misalnya pendidikan dasar inklusi, disabilitas, dan lain-lain. Silahkan dipilih, tinggal dicentang. Kemudian apakah Anda mempunyai latar belakang pendidikan non formal? Nah, manakah jenis disabilitas yang dimiliki siswa kebutuhan khusus di sekolah? Jika ada, silahkan dipilih, dicentang, kemudian klik selanjutnya. Manakah jenis kecerdasan atau bakat istimewa yang dimiliki di sekolah Anda? Dimiliki siswa ya, silahkan. Kalau ada, dicentang. Apakah Anda pernah mengelola program pendidikan anak cerdas? Jika iya, tinggal klik iya. Jika tidak, klik iya, tidak. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan tentang pendidikan siswa cerdas? Silahkan. Nah, ini tentang selama semester kemarin ya. Berapa sering Anda melakukan hal berikut. Jadi silahkan dibaca mulai dari baris pertama sampai dengan baris terakhir. Misalnya ini, saya harus menunggu lama sebelum para siswa siap belajar. Jika tidak pernah atau sangat jarang, tinggal dicentang di sini. Kemudian nomor 2 juga sama seperti itu, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Oke, jika sudah tinggal klik lanjutkan. Ini juga sama. Jadi ini adalah option-option pertanyaan yang harus Bapak Ibu checklist ya, atau diklik di sini. Saya menyediakan latihan dengan tingkat kesulitan yang sama untuk semua siswa. Ya, jika iya tinggal klik iya. Jika tidak atau di semua pelajaran misalnya atau tidak berkenan menjawab, silahkan. Oke, ini juga sama, saya melibatkan siswa dalam menyusun kesepakatan. Silahkan. Saya konsisten menegakkan aturan di kelas. Jika tidak pernah, tinggal klik tidak pernah. Jika di semua pelajaran, tinggal klik. Saya mengabaikan siswa yang membutuhkan dukungan ketika belajar. Jika tidak pernah, tinggal klik tidak pernah. Jika tidak berkenan, tinggal klik tidak berkenan di sini. Oke, yang berikutnya, saya terus mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan. Nah, sama sekali tidak sesuai. Nah, jika sesuai, tinggal klik sesuai. Jika 100% sepenuhnya sesuai, tinggal klik. Jika tidak berkenan, tidak berkenan. Baca terlebih dahulu di kiri di sini, kolom yang di kiri. Baca terlebih dahulu kolom yang di kiri, kemudian baru di checklist ya, atau dicentang. Oke, yang berikutnya, saya ingin menjawab soal hanya dengan cara yang sudah saya ajarkan. Nah, jika tidak pernah, klik tidak pernah. Jika di semua mata pelajaran, tinggal klik. Nah, berikutnya saya meminta siswa menceritakan pemahaman tentang materi pelajaran pada siswa. Kemudian nomor 30 ini juga sama seperti itu. Saya tetap merespon positif meskipun siswa memberikan jawaban yang keliru. Kemudian yang berikutnya, saya marah jika siswa salah menjawab pertanyaan. Oke, membaca buku yang ditulis oleh sesama guru untuk mencari ide yang bisa diterapkan di kelas. Nah, jika belum pernah, oke, silahkan dibaca di sini sampai akhir ya, sampai ujung. Pastikan bahwa rekan-rekan ini mengisi semua ya. Jika tidak berkenan, ya tinggal tidak berkenan. Kliknya di sini. Kemudian ini juga sama. Silahkan. Ini juga. Jadi ini survei ini tentang proses pembelajaran ya, yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika
pembelajaran dimulai atau ketika proses pembelajaran. Visi, misi, dan sekolah berfokus pada pembelajaran siswa. Apakah sangat tidak sesuai misalnya? Atau sesuai? Silakan. Kemudian yang berikutnya, kepala sekolah memastikan setiap guru menyusun perencanaan pembelajaran secara mandiri tanpa perlu berkolaborasi dengan guru. Jika sesuai, klik sesuai. Jika tidak sesuai di sini, silakan dipilih optionnya, pilihannya. Kemudian ini juga sama, silahkan rekan-rekan. Jadi pada intinya ini adalah survei tentang keseharian ya, tentang keseharian yang ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan madrasah. Kemudian orang tua mengikuti persiapan hari pertama masuk sekolah. Nah, jika ada misalnya berapa persen, tinggal pilih di sini. Kemudian sekolah mengomunikasikan visi misi program dan aturan sekolah kepada orang tua setiap awal tahun pelajaran. Oke, jika tidak pernah, tinggal klik tidak pernah. Jika sesekali, tinggal klik sesekali. Oke, yang berikutnya ini juga sama. Sekolah meminta masukan dan usulan siswa terhadap program pembelajaran sekolah. Silakan. Guru meminta siswa untuk mengusulkan peristiwa sosial dan politik sebagai bahan diskusi, misalnya. Silakan, ini dibaca juga sama. Kemudian ini yang berikutnya, nah ini tinggal pilih ya. Misalnya ini, seorang guru di sekolah mengakui bahwa dirinya tidak mengikuti pemilihan umum. Sikap saya, nah sikapnya seperti apa? Keyakinan dan pendapat pribadi ini. Salah seorang siswa memohon izin untuk mengikuti ujian susulan. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian tinggal dicentang yang menurut Bapak Ibu sesuai ya. Ini juga yang berikutnya. Dengan sopan menolak usulan, ini terjadi karena bla 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 misalnya. Ada keluarga yang pindah dari sebelah rumah Anda, kabarnya keluarga berbeda agama dengan Anda. Silakan. Karena ini menyangkut tentang kehidupan sosial juga ya. Silakan ikut menjenguk. Beberapa guru mengusulkan agar menjenguk salah seorang siswa yang mengalami musibah. Siswa tersebut memiliki agama yang berbeda. Nah, sikap kita seperti apa? Oke, jawab. Nah, ini sama dengan tadi. Jadi silakan. Ini sesuai dengan keyakinan ya. Ini juga sama dengan keyakinan dan pendapat. Kemudian ini, bagaimana pendapat Anda tentang beberapa pernyataan berikut? Silakan. Apakah benar, apakah salah, apakah tidak yakin, apakah tidak berkenan menjawab? Ini juga sama. Kalau ini tentang setuju, tidak setuju, dan tidak yakin ya. Ini tidak pernah, kadang, dan selalu. Pernyataan, kemudian tinggal di checklist atau dicentang yang menurut Bapak Ibu sesuai. Kemudian ini hampir tidak pernah, jarang, kadang-kadang, dan hampir selalu. Atau tidak berkenan menjawab. Silakan baca terlebih dahulu ini. Di kolom sebelah kirinya. Ini juga sama. Pernyataannya silakan dibaca. Kemudian ini juga, nah ini tentang tidak setuju, cenderung tidak setuju, cenderung setuju, dan setuju. Kemudian ini sama. Ini pernyataan juga sama antara setuju dan ketidaksetujuan. Ini juga sama. Ini ya, tidak, dan tidak yakin. Misalnya saya punya pengetahuan yang mendalam tentang kekerasan seksual. Jika iya, tinggal klik iya. Jika tidak, tidak. Dan tidak yakin, tidak yakin. Oke, ini juga pernyataannya silahkan dibaca terlebih dahulu. Kemudian apakah ini opsi? Pernyataan ini apakah benar atau salah atau tidak yakin? Atau bahkan tidak berkenan menjawab, silahkan. Ini juga sama. Sangat tidak sesuai, cenderung tidak sesuai, cenderung sesuai, dan sesuai. Apakah seluruhnya terpenuhi? Misalnya 100%, silahkan klik di sini. Kemudian ini yang terakhir, menurut saya ini pernyataannya. Kemudian ini pilihannya ya atau tidak ya, atau tidak berkenan menjawab. Oke, rekan-rekan, jadi itu gambaran mungkin untuk rekan-rekan guru yang masih kebingungan ya, atau masih seperti apa sih soal yang atau survei atau pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang nanti harus kita selesaikan, yang harus kita jawab ketika proses pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk guru dan kepala sekolah. Jadi itu sebagai gambaran sehingga nanti rekan-rekan guru sudah tidak asing lagi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi pada intinya tidak perlu persiapan karena ini hanya sebuah survei, hanya sebuah angket tentang kondisi
di lingkungan sekolah dan lingkungan Bapak Ibu guru semua. Oke, rekan-rekan Bapak Ibu guru, itu mungkin yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.